Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya Tarawih hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita. Yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam kehidupan ini. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, ketika menceritakan tentang turunnya Al-Quran, itu Allah menggunakan dua redaksi. Redaksi pertama itu inzal dan derivasinya seperti anzalna, unzila. Redaksi kedua itu tanzil dengan derivasinya, dengan tasrifatannya seperti nazzalna, tanzila. Inna nahnu nazzalna dzikra, inna nazzalnahu tanzila. Memiliki makna sama bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu turun, tetapi memiliki faedah yang berbeda-beda. Ketika Al-Quran berbicara tentang turunnya menggunakan kata-kata inzal, itu mesti yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran sekaligus utuh 30 juz. Dari mana ke mana? Dari Al-Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang kita lihat. Al-Lauh Al-Mahfuz itu adalah database. Semua takdir alam semesta ada di Lauhil Mahfuz. Setiap insan, setiap makhluk ada di Lauhil Mahfuz. Termasuk wa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz. Termasuk Al-Quran ada di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, yang dari Lauhil Mahfuz ini kemudian diinzal sama Allah, diturunkan. Nah, itu Al-Quran biasa menggunakan kata-kata inzal, seperti anzalna. Itu turun sekaligus 30 juz pak ke Baitul Izzah, utuh. Sedangkan dari Baitul Izzah, langit dunia ini, diturunkan ke bumi, ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu, itu turun berangsur-angsur. Nah, itu yang kemudian di Al-Quran menggunakan redaksi tanzil, nazzalna. Jadi kalau ada kata-kata, Bapak baca Al-Quran, ada kata-kata inna nazzalna, itu Al-Quran, itu pasti yang dimaksud itu adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu berangsur-angsur. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu seperti yang biasa di SD kita pelajari. Selama 23 tahun lah. Nah, turunnya pertama kali itulah Pak, yang ada di Gua Hira. Turunnya pertama kali itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang masyhur, yang populer, terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yang biasa diperingati dengan istilah Nuzulul Quran. Jadi nuzul Quran itu nggak ada hubungannya dengan Lailatul Qadar, Pak. Yang Lailatul Qadar yang mana? Yang Lailatul Qadar itu adalah yang inzal, yang turun sekaligus itu. Sekaligus itu. Dari mana ke mana? Masih ingat? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu turun sekaligus. Kapan itu kejadiannya? Pertama, diungkap di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Perhatikan Pak, kalimatnya Pak. Inna anzalnahu. Berarti itu turun sekaligus. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran sekaligus.
Kapan itu? Fi lailatin mubarakah. Pada suatu malam yang diberkahi. Malam apa namanya itu? Dipertegas di dalam surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran sekaligus itu di malam Al-Qadar. Nanti saya kasih tahu apa itu Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Masih belum menjawab. Jadi pertanyaan, kapan itu kejadiannya? Kapan itu kejadiannya? Dijawab di surat Al-Baqarah Pak sama Allah. Dipersempit. Karena malam Al-Qadar, malam yang diberkahi itu 365 malam Pak. Banyaknya malam itu. Mana di antara malam yang diberkahi itu yang pernah, ingat loh Pak ya, pernah terjadi turunnya sekaligus Al-Quran. Artinya sudah terjadi itu turunnya itu. Kita hanya memperingati momentumnya saja Pak yang kita cari itu, Lailatul Qadar itu. Kapan? Di surat Al-Baqarah 185 dipersempit sama Allah. Waktunya itu, timingnya ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lagi-lagi menggunakan kata-kata inzal, unzila. Di bulan Ramadan diturunkan sekaligus Al-Quran. Ramadan 30 hari. Ramadan 30 hari saudaraku. 30 malam maksud saya. Masih agak berat mencari malam yang Al-Qadar tadi di antara 30 malam Pak. Nabi sayang sama umatnya. Dipersempit sama Rasulullah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uritu lailatal qadar wa nusituha." Kata Kanjeng Nabi, aku pernah diperlihatkan Lailatul Qadar itu. Tapi aku dilupakan sama Allah. Dibuat lupa Pak. Nabi enggak ngelarang loh ya, untuk nebak-nebak enggak ngelarang. Jadi jangan salahkan kalau ada ulama-ulama berijtihad nebak-nebak ini malam berapa, jangan salah. Nanti akan saya kasih dalil. Karena Nabi cuma mengatakan aku dilupakan, gitu saja. Supaya umatnya bersemangat di 10 hari terakhir. Nabi kemudian setelah ngomong aku dilupakan malam itu, Nabi udah lanjutin ngomongnya apa? Di muttafaqun alaih Sahih Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iltamisuha. Tapi kalian harus cari itu. Fil ashril awakhir minal witr. Di 10 hari terakhir di bilangan ganjilnya. Dipersempit Pak. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dipersempit. Nah akhirnya, karena tidak ada larangan untuk nebak Pak. Maka ulama-ulama sejak zaman sahabat, itu banyak yang nebak Pak. Dan saya kasih bocoran Pak. Tolong, setelah saya kasih bocoran ini, jangan lengah. Bocoran ini hanya untuk penyemangat saja Pak. Kayak misalnya seorang dosen ngasih bocoran soal multiple choice. Bukan berarti kemudian mahasiswanya dikasih bocoran itu leye-leye. Tidak. Tetap bersemangat belajar. Maka saya kasih bocoran Pak. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan Ubay bin Ka'ab yang memberikan bocoran itu. Bapak kenal Ubay bin Ka'ab? Hah? Belum kenal ya? Ubay bin Ka'ab itu salah satu penulis wahyu Pak. Ubay bin Ka'ab itu min kibari sahabah, termasuk sahabat senior. Ubay bin Ka'ab itu waliyun min awliyaillah min kibari sahabah. Dia adalah kekasih di antara kekasih-kekasih Allah dari sahabat-sahabat yang senior. Ubay bin Ka'ab itulah yang pertama kali diperintah oleh Umar bin Khattab untuk memimpin sholat berjamaah tarawih 20 rakaat. Itu yang pertama kali dari Ubay bin Ka'ab Pak. Dan Ubay bin Ka'ab pernah berkata dalam sebuah riwayat yang ditakhrij oleh Imam Muslim rahimahumullah dalam kitab sahihnya, beliau menyatakan pada suatu malam di bulan Ramadan, beliau menyatakan hadhihi lailah wallahi, sampai bersumpah Pak. Sekali berubay bin Ka'ab sampai bersumpah, berarti enggak bohong Pak. Sekali berubay bin Ka'ab bersumpah, kita harus percaya. Kalau Junaidi Sahal Pak yang ngomong, Bapak boleh tak percaya. Tapi kalau sahabat Nabi Pak, Ubay bin Ka'ab yang Masya Allah luar biasa perjuangannya terhadap Islam, penulis wahyu, salah satu penulis wahyu yang dekat dengan Al-Quran, yang dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW, yang sudah pasti min ahlil jannah, bersumpah wallahi hadihil layla allati amarona bihi Rasulullah SAW. Ini malam kata Ubay bin Ka'ab adalah malam yang diperintah oleh Rasulullah untuk beribadah di dalamnya. Ini malam 27 adalah malam Lailatul Qadar Pak.
Itu bocorannya, malam 27. Artinya Pak, malam 27 jangan sampai lepas Pak. Jangan sampai lepas. Ibadah kencang mulai malam kemarin, malam 21, malam 22, malam 23 kencangin lagi, malam 24, malam 25 kencangin lagi Pak, malam 27 Pak, lebih kencang lagi Pak. Lebih kencang lagi. Termasuk yang berpendapat seperti ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu sepupunya Nabi Muhammad juga berpendapat seperti itu, tapi dia nggak bersumpah. Dia cuma berpendapat bahwa itu malam 27 saudara. Yang bersumpah itu adalah Ubay bin Ka'ab. Kencengin Pak. Dan memang kenapa sama Allah ditaruh di malam-malam terakhir? Karena di malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu godaannya sangat super berat Pak. Yang rame bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Mall. Itu yang rame. Di mana-mana seperti itu, 10 hari terakhir, rame mudiknya, rame buat kuenya, rame di mallnya, rame shoppingnya, masjidnya semakin maju, kan begitu Pak. Justru itu sama Allah ditaruh di terakhir. Karena itu peringatan bagi kita untuk tidak boleh lengah. Satu Pak, ini 15 menit kan? Belum sampai 15 menit. Tambah 2-3 menit Pak. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Kok sampai itu malam, sampai Nabi minta kita ngejar Pak? Ada apa dengan Lailatul Qadar Pak? Lailah Al-Qadar. Itu ada 2 kalimat. Lailah sama Al-Qadar. Lailatun itu beda dengan lailun. Kalau lailun itu malam saja. Tapi kalau lailatun itu malam yang pekat. Maka kata para ulama, Al-Qadar itu nanti muncul itu ba'dal Isya Pak. Atau pas waktu Isya. Jadi kata dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menangin sholat berjamaah Isya kayak saat tadi Pak, kita sholat berjamaah Isya dan sholat berjamaah subuh, faqad adraka Lailatul Qadar. Maka dia telah menangi Lailatul Qadar Pak. Karena mulai dari Isya. Itu Lailah namanya. Apa yang dimaksud dengan Al-Qadar Pak? Al-Qadar ini Pak, saya percepat. Ada 3 makna. Yang pertama, Al-Qadar itu adalah seperti bapak, biasanya ibu, biasanya ngomong, wah qadarullah, aku isok teko. Qadarullah itu artinya apa? Takdir Gusti Allah. Jadi Al-Qadar itu takdir Pak. Jadi Lailah Al-Qadar, malam Al-Qadar, malam di mana Allah menakdirkan siapapun yang di malam itu beribadah dalam setahun ke depan Pak, mendapatkan kebajikan dan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Mencari itu. Kita kepingin ditakdir setahun yang akan datang tuh Pak adalah berperilaku baik. Maka ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar Pak, dia hatinya jernih, pikirannya bagus, tingkah lakunya menyenangkan banyak orang. Tapi bukan berarti maksum kayak Nabi lurus, enggak, kadang kepeleset Pak. Cuman kalau dia saudaraku sudah dapat Lailatul Qadar, kepelesetnya enggak sampai hilungup Pak. Pasti dia akan berdiri lagi, dia jalan. Oh namanya manusia. Up and down, yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun untuk iman, biasa. Tapi kalau dia benar-benar dapat Al-Qadar Pak, oh kebantu tuh saudaraku. Cari itu Pak. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Qadar? Al-Qadar itu Bapak-bapak, "Umang qudira alaihi rizquhu falyunfik." Kata Allah dalam surat yang lain, barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka berinfaklah dengan apa yang Allah berikan. Artinya apa? Qadar itu sempit Pak. Lailah malam, Al-Qadar sempit. Jadi Lailatul Qadar malam yang sempit. Maksudnya apa sempit? Penuh sesak Pak, krodit. Kenapa? Malaikat yang ada di bumi tetap ada di bumi. Malaikat yang di langit malam itu Pak turun ke bumi Pak. Bi'idni rabbihim, atas izin Tuhan Pak. Enggak boleh malaikat di langit turun ke bumi Pak, enggak boleh. Itu protapnya yang langit yang di langit, yang di bumi di bumi. Mereka bisa naik ke langit atau bisa turun ke bumi atas perintah Allah Rabbul Alamin. Dan malam itu semua malaikat yang ada di langit Pak diturunkan sama Allah. Dan yang di bumi Pak nggak naik ke langit. Apa gak penuh sesak Pak? Saya kasih gambaran Pak. Setiap manusia itu ada 4 malaikat dalam beberapa riwayat. 1 malaikat yang disebut ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwa setiap manusia itu ada 2 malaikat yang raqib atid. Raqib atid itu sifat Pak, bukan nama. Kadang-kadang disebut sebagai nama malaikat. Raqib itu artinya yang ngawasi, atid itu yang melekat. Jadi melekat terus kemana-mana itu nempel terus tuh malaikat. Ada malaikat yang 2 malaikat nanti diperintah oleh Allah namanya hafadzah. Malaikat hafadzah, malaikat yang jaga Pak, jaga kita. Pernahkah bapak-bapak misalnya Kak Sido keserempet mobil Pak, padahal. Nah saat itulah malaikat hafadzah yang berperan Pak. Malaikat hafadzah. Tapi nek keserempet Ustaz, oh ya takdiri.
Kalau sudah takdirnya, itu nanti malaikat yang ngatur takdir itu bisik kepada malaikat hafadhah. Kamu nggak usah jaga dia, udah takdirnya. Dibiarin Pak. Ini keserempet. Nah malaikat hafadhah ini nanti akan ngubungin manusia. Jadi 4 malaikat. Bayangkan jumlah manusia di bumi berapa Pak? 5 miliar. Kali 4 aja sudah berapa? Nah itu belum lagi malaikat jibal, malaikat yang jaga gunung, malaikat yang jaga sungai, malaikat yang jaga laut. Nah kan kalau Bapak pernah lihat film Sunggokon itu Pak, kan ada dewa gunung, dewa awan, itu maksudnya malaikat tuh Pak. Mereka mendewakan malah malaikat. Malaikat tuh banyak. Dan itu enggak naik ke langit, tapi yang di langit turun ke bawah Pak, dipimpin oleh warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amri. Penuh sesak Pak. Saya ingin tanya, Bapak, kalau penuh sesak dengan sesuatu yang baik, hati nyaman enggak? Halo, ini masih hidup semua Pak ya? Dijawab Pak, hati nyaman enggak? Nyaman. Contoh, Bapak penuh sesak di tawaf. Ayo coba penuh sesak di mall Pak. Ngeroweng awe dhewe Pak. Karena memang mall, pasar itu akeh setan itu Pak. Penuh sesak, kita ngeroweng, hati batin itu kotor jadinya. Beda kalau penuh sesaknya di Ka'bah, di pelataran tawaf, di pelataran sa'i. Nikmat kita Pak, nikmat. Nah seperti itu nanti malaikat itu. Makanya kenapa kalau pas waktu Lailatul Qadar, itu hati itu menjadi tenang banget. Karena kita ditempel oleh ribuan malaikat Pak. Tung. Dan malaikat itu berdoa. Ngomong apa malaikat? Nanti akan saya jelasin. Ngomong apa? Yang ketiga, apa? Al-Qadar itu Pak. Tadi yang pertama apa? Masih ingat? Takdir. Yang kedua? Malam penuh sesak. Yang ketiga, Qadar sebagaimana yang Bapak pahami selama ini, yaitu kemuliaan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kenapa? Karena khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan Pak. 1000 bulan Pak. 1000 bulan. 83 tahun. Pak, kalau Bapak usianya 65, akil balik usia 15. Berarti 50 tahun Bapak beribadah kan? Puasa. Kalau 50 tahun semua diterima sama Allah, berarti kan 50 kali 1000 bulan Pak. Berarti berapa? 50.000 bulan. 50.000 bulan dibagi 12 bulan Pak. Berapa? 4126 tahun Pak. Bisa hitung, nggak usah mikir Pak. 4126 tahun Pak. Siapa yang punya umur 4000 tahun Pak? Siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang paling panjang umurnya Pak. Disebutkan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihi alfasanatin illa khamsina ama. Nuh itu Pak, Nabi Nuh itu diutus ke kaumnya selama 950 tahun. Itu bersama kaumnya, bukan umurnya. Lah umur piro? Kata Imam At-Tabari, Nabi Nuh jadi nabi pada usia 350 tahun. Terus bersama kaumnya 950, berarti berapa? 1300 tahun. Terus fa'akhadahum tufan wa hum zalimun fa'anjaynahu wa ashabas safinati. Kemudian Nabi Nuh itu diselamatkan dari kapal itu Pak oleh Allah dan turun dari kapal itu, kata Imam At-Tabari ketika menafsirkan Al-Ankabut ayat 14-15, Nabi Nuh masih hidup 350 tahun Pak. Jadi total 1300 plus 350, total 1650 tahun usia Nabi Nuh. Tapi umat Islam usianya meskipun 65 tahun Pak, tapi itu dikalikan ada kuantum dengan 1000 bulan itu. Menjadi berapa Pak? 4000 tahun. Melebihi usia Nabi Nuh. Ayo bapak-bapak, kejar tuh Lailatul Qadar mulai besok malam. Ya kan? Lebih-lebih malam 20 tuh. Terus malaikat tadi ngapain? Salamun. Pak, apa bedanya salamun sama assalamu? Kalau assalamu alaikum, itu salamnya kita di bumi. Kalau nanti surga, ahli surga, itu ngomongnya salamun. Nggak pakai assalam. Salamun. Jadi artinya apa? Artinya malaikat itu ngomong nih. Salamun alaik. Pak, salam Pak. Kamu ahli surga. Begitu loh. Karena yang hanya dapat salam itu hanya ahli surga Pak. Yang ucapan salamun itu hanya ahli surga. Keren kan? Pak, salamun Pak. Itu malaikat ketemu. Salamun Pak. Kamu ahli surga. Selamat Pak. Begitu. Atau salam itu adalah salamnya dari Gusti Allah Pak. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Bapak mendapatkan salam dari bintang film yang disenangi, sewenangnya luar biasa. Apalagi mendapat salam dari Allah. Malaikat ngomong, Pak, sampai dapat salam dari Gusti Allah. Nikmat hati itu Pak. Atau yang ketiga, salam ini doa Pak, keselamatan. Min kulli amrin. Min artinya li, untuk.
bahwa doa keselamatan untuk semua urusan. Jadi malaikat tuh ngomong, Pak sampean punya urusan nggak iso bayar utang, selamat Pak, sampean iso bayar utang. Pak sampean anak lagi masalah, selamat Pak, anakmu jadi soleh. Pak sampean bayar kontrak kayak iso Pak, selamat Pak, mending bayar kontrak. Begitu tuh. Hiya hatta matla'il fajar. Dan doa dari malaikat itu terus berlangsung hingga terbit matahari. Bapak, Ibu, hafizahumullah, jangan lepas. Malam-malam ini kita isi dengan ibadah kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan tabarukan Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.